Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dida Pradandi dari Universitas Siliwangi, jurusan Pendidikan Jasmani, kelas E, NPM 192 191 176. Di sini saya akan memaparkan tentang konsep perkembangan kurikulum. Perkembangan kurikulum menggunakan prinsip-prinsip yang telah berkembang dalam kehidupan sehari-hari atau justru menciptakan prinsip-prinsip baru. Oleh karena itu, dalam implementasi kurikulum di lembaga pendidikan sangat dimungkinkan untuk menggunakan prinsip yang berbeda dari kurikulum yang digunakan di lembaga pendidikan lain, sehingga akan ada banyak prinsip yang digunakan dalam perkembangan kurikulum. Sukmadinata menjelaskan membagi prinsip mengembangkan kurikulum menjadi dua kelompok, yakni prinsip umum dan prinsip khusus. Prinsip umum dimaknai sebagai prinsip yang harus diperhatikan untuk dimiliki oleh kurikulum sebagai totalitas dari gabungan komponen-komponen yang membangun. Adapun penjabaran prinsip umum ialah sebagai berikut. Yang pertama, ada prinsip relevansi. Relevansi memiliki makna sesuai atau serasi. Jika mengacu pada prinsip relevansi, setidaknya kurikulum harus memperhatikan aspek internal dan eksternal. Secara internal, kurikulum memiliki relevansi antara komponen kurikulum, yaitu tujuan, bahan, strategi, organisasi, dan evaluasi. Sedangkan secara eksternal, komponen itu memiliki relevansi dengan tuntutan sains atau teknologi, atau relevansi epistemologis. Tuntutan dan potensi siswa atau relevansi psikologis, serta tuntutan dan kebutuhan pengembangan masyarakat atau relevansi sosiologis. Yang kedua, ada prinsip fleksibilitas. Pengembangan kurikulum berupaya agar hasilnya fleksibel dalam implementasinya. Kemungkinan penyesuaian berdasarkan situasi dan kondisi tempat dan waktu yang selalu berkembang serta kemampuan dan latar belakang siswa. Peran kurikulum di sini sangat penting terhadap perkembangan siswa. Untuk itu, prinsip fleksibel ini harus benar-benar diperhatikan sebagai penunjang untuk peningkatan mutu pendidikan. Yang ketiga, ada prinsip kontinuitas, yakni adanya kesinambungan dalam kurikulum baik secara vertikal maupun secara horizontal. Pengalaman belajar yang disediakan kurikulum harus memperhatikan kesinambungan baik yang di dalam tingkat kelas, antar jenjang pendidikan, dan jenis pekerjaan. Makna kontinuitas di sini adalah berhubungan, yaitu adanya nilai keterkaitan antara kurikulum dari berbagai tingkat pendidikan. Yang keempat, ada prinsip efisiensi. Efisiensi adalah salah satu prinsip yang perlu diperhatikan dalam mengembangkan kurikulum, sehingga apa yang telah direncanakan sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. Jika sebuah program pembelajaran dapat diadakan 1 bulan pada satu waktu dan memenuhi semua tujuan yang ditetapkan, itu bukanlah suatu halangan. Kemudian yang terakhir ada prinsip efektivitas. Mengembangkan kurikulum pendidikan perlu mempertimbangkan prinsip efektivitas. Yang dimaksud dengan efektivitas ini adalah sejauh mana rencana program pembelajaran dicapai atau diimplementasikan. Dalam prinsip ini ada dua aspek yang perlu diperhatikan, yaitu efektivitas mengajar guru dan efektivitas belajar siswa. Dalam aspek mengajar guru, jika masih kurang efektif dalam mengajar bahan ajar atau program, maka itu menjadi bahan dalam mengembangkan kurikulum di masa depan, yaitu mengadakan pelatihan, workshop, dan lain-lain. Sedangkan pada aspek efektivitas belajar siswa, perlu dikembangkan kurikulum yang terkait dengan metodologi pembelajaran, sehingga apa yang sudah direncanakan dapat tercapai dengan metode yang relevan dengan materi atau pembelajaran. Selanjutnya, pengembangan kurikulum. Pengembangan kurikulum adalah proses perencanaan dan penyusunan kurikulum oleh pengembang kurikulum atau kurikulum developer, dan kegiatan yang dilakukan agar kurikulum dihasilkan dapat menjadi bahan ajar dan acuan yang digunakan untuk mencapai tujuan pendidikan nasional. Kurikulum sebagai rancangan dalam pendidikan memiliki posisi yang strategis.
karena seluruh kegiatan pendidikan bermuara pada kurikulum. Begitu pentingnya kurikulum sebagai sentra kegiatan pendidikan, maka harus benar-benar dikembangkan. Selanjutnya, faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan kurikulum. Dalam Sukma Data, ada 3 faktor yang mempengaruhi perkembangan kurikulum, yaitu yang pertama, perguruan tinggi. Perguruan tinggi setidaknya memberikan 2 pengaruh terhadap kurikulum sekolah. Pertama, dari segi perkembangan ilmu, pengetahuan, dan teknologi yang dikembangkan di perguruan tinggi umum. Kedua, dari segi perkembangan ilmu, pendidikan, dan keguruan serta penyiapan guru-guru lembaga pendidikan tenaga kependidikan atau LPTK seperti IKIP, FKIP, dan STKIP. Penguasaan keilmuan, baik ilmu pendidikan maupun ilmu bidang studi, serta kemampuan mengajar dari guru-guru akan sangat mempengaruhi perkembangan dan implementasi kurikulum di sekolah. Yang kedua, ada masyarakat. Sekolah merupakan bagian dari masyarakat yang diantaranya bertugas mempersiapkan anak didik untuk dapat hidup secara bermartabat di masyarakat, sehingga dapat tercapai itu. Sebagai bagian dari agen masyarakat, sekolah sangat dipengaruhi oleh lingkungan masyarakat di tempat sekolah tersebut berada. Isi kurikulum hendaknya mencerminkan kondisi masyarakat penggunanya serta upaya memenuhi kebutuhan dan tuntutan mereka. Masyarakat yang ada di sekitar sekolah mungkin merupakan masyarakat yang homogen atau heterogen. Sekolah berkewajiban menyerap dan melayani aspirasi yang ada di masyarakat. Salah satu kekuatan yang ada dalam masyarakat adalah dunia usaha. Perkembangan dunia usaha yang ada di masyarakat akan mempengaruhi perkembangan kurikulum. Dan yang ketiga, ada sistem nilai. Dalam kehidupan bermasyarakat terdapat sistem nilai, baik nilai moral, keagamaan, sosial, maupun nilai politis. Sekolah sebagai lembaga masyarakat juga bertanggung jawab dalam pemeliharaan dan pewarisan nilai-nilai positif yang tumbuh di masyarakat. Sistem nilai yang akan dipelihara dan diteruskan tersebut harus terintegritas dalam kurikulum. Persoalannya, bagi pengembang kurikulum ialah nilai yang ada di masyarakat itu tidak hanya satu. Masyarakat umumnya heterogen, terdiri dari berbagai kelompok etnis, kelompok vokasional, kelompok intelek, kelompok sosial, dan kelompok spiritual keagamaan. Yang masing-masing kelompok itu memiliki nilai khas dan tidak sama. Dalam masyarakat juga terdapat aspek-aspek sosial, ekonomi, politik, fisik, estetika, etika, religius, dan sebagainya. Aspek-aspek tersebut sering juga mengandung nilai-nilai yang berbeda. Dan selanjutnya ada artikulasi dan hambatan. Pengembangan kurikulum artikulasi dalam pendidikan berarti kesatupaduan dan koordinasi segala pengalaman belajar. Untuk merealisasikan artikulasi kurikulum perlu meneliti kurikulum secara menyeluruh, membuang hal yang tidak diperlukan, menghilangkan duplikasi, merevisi metode serta isi pengajaran, mengusahakan perluasan dan kesinambungan kurikulum. Untuk menyusun artikulasi kurikulum diperlukan kerjasama dari berbagai pihak, para administrator, kepala sekolah, TK sampai rektor universitas, guru-guru dari setiap jenjang pendidikan, orang tua murid, dan tokoh-tokoh masyarakat. Dalam pengembangan kurikulum terdapat beberapa hambatan. Hambatan pertama terdapat pada guru. Guru kurang berpartisipasi dalam perkembangan kurikulum. Hal ini disebabkan beberapa hal. Pertama, kurang waktu. Kedua, kekurangan sesuai pendapat. Kekurang sesuaian pendapat, baik antara sesama guru maupun dengan kepala sekolah dan administrator. Ketiga, karena kemampuan dan pengetahuan guru sendiri. Adapun hambatan lain datang dari masyarakat. Selanjutnya, model-model pengembangan kurikulum. Model pengembangan kurikulum menurut Robert S. Jayes mengemukakan 8 model pengembangan kurikulum. Dasar teoritisnya adalah institusi atau orang yang menyelenggarakan pengembangan, pengembalian keputusan, penetapan ruang lingkup, kegiatan yang termuat dalam kurikulum, realitas implementasinya, pendekatan permasalahannya dengan cara pelaksanaannya, penelitian sistematis tentang masalah
masalahnya dan pemanfaatan teknologi dalam perkembangan kurikulum. Yang kedua, model kurikulum yang berorientasi pada tujuan. Model kurikulum yang berorientasi pada tujuan atau goal oriented kurikulum telah digunakan di Indonesia dan berlaku secara efektif sampai tahun 2003. Yang ketiga, model kurikulum berbasis kompetensi. Kurikulum berbasis kompetensi atau competency based kurikulum yaitu suatu konsep kurikulum yang menekankan pada pengembangan dan penguasaan kompetensi bagi peserta didik melalui berbagai kegiatan dan pengalaman sesuai dengan standar nasional pendidikan sehingga hasilnya dapat dirasakan oleh peserta didik, orang tua, dan masyarakat baik untuk melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi, masuk ke dunia kerja maupun sosialisasi dengan masyarakat. Yang keempat ada model kurikulum tingkat satuan pendidikan. Kurikulum tingkat satuan pendidikan atau KTSP adalah kurikulum operasional yang disusun oleh dan dilaksanakan di masing-masing satuan pendidikan. KTSP terdiri atas tujuan pendidikan tingkat satuan pendidikan, struktur dan muatan kurikulum tingkat satuan pendidikan, kalender pendidikan, dan silabus. Silabus adalah rencana pembelajaran pada suatu dan kelompok mata pelajaran atau tema tertentu yang mencakup standar kompetensi dasar, materi pembelajaran, kegiatan pembelajaran, indikator pencapaian kompetensi, penilaian, alokasi waktu, dan sumber belajar. Yang kelima ada model kurikulum bermuatan lokal. Kurikulum bermuatan lokal adalah seperangkat rencana peraturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran yang disusun oleh satuan pendidikan sesuai dengan keragaman potensi daerah, karakteristik daerah, keunggulan daerah, kebutuhan daerah, dan lingkungan masing-masing, serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Dan yang terakhir ada model kurikulum berorientasi kecakapan hidup. Kecakapan hidup yang akan memiliki makna yang luas apabila kegiatan pembelajaran yang dirancang memberikan dampak positif bagi peserta didik dalam membantu memecahkan problematika kehidupannya. Sekian penjelasan dari saya, beberapa banyak kesalahan mohon dimaafkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.